Halo teman-teman, kembali lagi di video kami Keluarga Desi. Ini sudah banjir lagi teman-teman. Tariknya kan banjir itu bukan karena hujan, tapi karena liusui, air pasang. Terus banjir, tapi ditambah lagi semalam hujan deras, tambah tinggi lagi nih banjirnya. Sekarang udah jalan udah becek, udah berlubang. Kita mau ke kebun lihat perkembangan kangkung yang kemarin kita tanam ya. Kira-kira sudah berapa hari ya? 1 mingguan kayaknya ada ya. Atau 5 hari, 4 hari lah ya. Dan kita mau petik sayuran juga. Jadi ikutin terus video kita hari ini. Wah, ini kangkungnya udah naik. Udah panjang nih. Udah 5 hari ya ini kalau nggak salah teman-teman. Dan kita angkat ininya. Penutup. Cepat sekali ya ini kangkungnya. Tumbuh semua ini. Wow. Tumbuhnya juga rata. Wow. Ternyata kangkungnya hidup semua dan tumbuh dengan subur teman-teman. Cuman kita tuh takut ya nanti kalau dia udah besar, daunnya pada dimakan belalang kayak teman-temannya yang lain juga. Soalnya di kebun biasa tanam sayuran tuh pasti daunnya bolong-bolong begitu. Semoga ini aman. Kalau untuk sekarang sih belum ya, belum dimakan ulat atau apapun itu, nggak ada. Lanjut kita petik sayuran. Yuk. Pohon melon, melon lagi. Pohon lemon tumbang sebelah. Kayu yang untuk menjangga dia tuh patah, sudah rapuh ya teman-teman. Tuh. Ada yang sudah kuning, saya mau panen. Jadi kayu ini tuh dari dia waktu kecil sampai saat ini akhirnya patah. Lemonnya itu sangat besar dan gede. Wow, kuning sekali. Di bawah masih ada satu nih. Batangnya ini ada duri. Ya. Petik 1 dapat 2. Tuh kita dapat 4. Yang ini tuh jatuh ya, nggak tahu dari kapan hari. Tapi kayaknya masih baru sih. Tuh. Itu cabenya udah merah-merah, nanti kita mau panen juga. Tapi sebelum itu kita petik sayur singkong dulu yuk. Ini dia daun singkong yang mau kita petik. Wow. Muda-muda ini daun singkongnya. Gede. Wah, gede-gede nih yang warna hijau ini. Nih, sudah 1 genggam besar nih. Udah cukup ya teman-teman. Ini benar-benar kita ambil cuma pucuk-pucuknya aja. Tuh. Habis panen daun singkong, saya mau sekalian cabut tanaman herbal. Ini teman-teman. Ini ya. Nama indonya apa ya? Meniran ya, kalau nggak salah ya. Tuh. Ada yang tahu boleh komen ya. Ini tuh sangat bagus untuk antivirus. Tuh.
tanamannya seperti ini, ada buahnya tuh ada biji-biji gitu. Di kebun kita tumbuh ini tuh sangat banyak ya. Jadi saya ada cabut 2 tanaman teman-teman. Yang satunya kayak gini. Yang satunya kayak gini ya. Ini tuh bisa tumbuh bunga. Bahasa Hakka-nya kita bilang ciu cho. Tuh. Ini ciu cho, xiao san fu. Xiao san fu ya. Ini untuk panas dalam. Jadi sekarang tuh lagi musim panas dalam nih. Jadi untuk rebus buat anak-anak minum, buat orang tua juga boleh. Ini dia teman-teman. Tuh. Nah, ini yang udah tua ya. Bunganya tuh kayak gini nih. Tapi kita nggak ambil yang tua-tua gini teman-teman. Karena ada yang muda, kita cari yang sedang-sedang aja lah. Papa lagi pungut pinang. Nyem pinang, Pak. Nyem lut ai ka mì keo vậy hả? Tuh coy shit. Di sini banyak sekali nih. Wah, gede banget yang ini teman-teman. Nih, tinggi. Kemarin saya lihat yang di pasar yang baru kita pergi itu, ada yang jual kayak gini tanamannya. Sepertinya ini obat. Teman-teman ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Ini juga salah satu jenis obat ya. Tuh. Kita lanjut petik cabai. Sini cabainya sudah banyak sekali yang sudah merah-merah. Cabai di kebun ini termasuk awet ya. Biarpun kita jarang ngurus, tapi buahnya tuh selalu banyak. Oke, ini udah selesai kita petik cabai. Dan ini tanamannya juga udah cukup lah ya. Besok-besok kita ambil lagi. Jadi kita pulang yuk. Kita cuci dulu tanamannya. Ini kita sudah pulang sampai rumah. Lanjut kita cuci ya tanaman ini. Cuci, bilas lagi. Jadi nanti masaknya sama akar-akarnya ini. Dulu ya waktu bayi, Yuna sama Leo itu juga sering minum tanaman ini. Ini tuh ditumbuk terus disaring, dikasih minum airnya gitu ya, nggak dicampur air tapi langsung ditumbuk kayak gini. Nanti dia keluar air. Itu sangat bagus untuk bayi gitu teman-teman. Shit biar pot lepot kah. Jadi kalau kita udah terbiasa minum tumbuhan kayak gini, jadi rebus tanamannya itu agak lama ya, kira-kira setengah jam gitu lah teman-teman, sampai mendidih. Pokoknya nanti kita lihat dia udah keluar semua sari-sari dari tanamannya, itu berarti sudah. Wow, ini udah ya, udah setengah jam. Matikan. Dan sebelah sini juga sudah tuh. Ini yang buat anak-anak, aku mau ambil buat Yuna ya. Ini tuh masih panas, jadi kita diamkan dulu biar agak dingin.
Tuh warnanya jadi kayak warna teh gitu. Yang ini warnanya lebih pekat kayaknya. Oh, enggak terlalu ya. Tuh. Ini nanti saya mau minum. Saya sudah selesai mandi. Lanjut. Kita mau tumis daun singkong yang udah kita remes-remes. Bawang putih, bawang merah, cabai, dan terasi. Lanjut tambahkan terasi. Tambahkan garam sama micin. Sudah matang daun singkong, kita angkat. Tuh, ini masih hijau-hijau teman-teman. Nah. Menu kita hari ini tumis daun singkong, ada ikan kembung digoreng sama kerama fermentasi. Wow. Tuh, enak banget. Asam-asam pedas. Mari makan, teman-teman. Menu hari ini benar-benar bikin ngiler. Cái như đây mình mua cincong hay cocok Holland sujap maki koi. Ampu jangan shit dan loy. Holland sujap dulu. Seperti lagunya ya. Ini dia. Daun singkong yang hijau-hijau ini loh. Yang pucuk-pucuk. Yang pucuk-pucuk ini loh, yang bikin enak. Tambah kiatong. Kia maki koi. Kia langsung aja. Kia mau ya. Enak. Pedas. Jangankan nyusikan ngiler, halat aja ngiler. Kalau aja doyan tuh. Mantap. Ini hijau-hijau, udah matang. Kalau masak daun singkong yang masih hijau tuh enak banget teman-teman. Jangan sampai kuning. Wow. Banyak banget. Makan daun singkong tuh yang masih ada pucuk-pucuk sama tangkai-tangkainya ini tuh enak banget. Itu nggak pahit, garing. Ditambah ikan kembung. Benar-benar berpaduan yang sangat cocok. Ini keramanya udah habis terakhir. Nanti ada kesana lagi, beli lagi. Soalnya sangat enak. Jadi tuh kayak satu kali beli dijadikan 3 kali makan. Makanya benar-benar harus pakai tangan. Jang mantap. Daun singkongnya cukup diremas, nggak usah direbus. Kalau sudah direbus, cara masaknya beda lagi. Kalau direbus masaknya, sambelnya harus digiling. Ya. Iya. Kalau ini direbus-remes, ditumis simple aja. Tapi rasanya bener-bener enak banget. Aku tuh paling suka daun singkong dimasak kayak gini.
direbus, dicocol terasi. Juga enak banget. Dimasak santan juga enak, digulai. Itu 4 menu yang paling mantap. Enak semua. Ini kuahnya tuh bener-bener asam ya. Maksudnya tuh jeruk semua. 8 apa 7 jeruknya. Makin asam, makin pedas, makin enak. Justru makanan-makanan kayak gini yang bikin nafsu makan. Kalau makan daging-daging, itu nggak bisa makan nasi banyak-banyak. Udah enak. Udah enak. Terus kenyangnya pun beda. Ayo. Kalau makan kayak gini tuh kayak kenyangnya puas banget. Ada yang sama nggak? Kalau saya sih gitu ya. Kalau makan daging paling 1 piring. 1 piring nasi, itu pun nasinya nggak banyak, sayurnya yang banyak. Makanya itu yang bikin cepat enak. Tapi kalau masakan sederhana kayak gini, terus ada yang fermentasi gitu, benar-benar bisa bikin nafsu makan 3 kali lipat. Iya. 當眼央菜一次哦，識俾落飯呢，問多飯我識啊。Kita lanjut makan ya teman-teman. Masakan sederhana ini benar-benar mantap banget. Habis makan dan ini minumannya udah hangat-hangat. Kasih Yuna cobain. Ini obat nggak? Iya, obat panas dalam, batuk-batuk. Ini ada pahit. Ada, coba dulu. Gimana? Kok pahit? Minum ah. Ini tuh nggak dikasih gula ya. Dan kebetulan kita lagi kosong gula batu. Jadi ini benar-benar nggak dikasih apa-apa. Cuman rebusan tanaman tadi ya. Siap. Biar cepat sembuh. Yuna tuh ada batuk-batuk sedikit. Minum. Pegang hati-hati ya. Dan ini minuman. Saya mau coba juga ya. Mama pahit nggak? Pahit. Rasanya tuh ya udah pahit aja, tapi pahitnya tuh nggak yang pahit banget ya. Mama. Ini pahit nggak? Rasanya apa itu? Itu rasanya. Katanya mau coba. Ini tuh minuman tanaman tuh aman ya teman-teman. Mau anak kecil, orang dewasa boleh. Ya udah rasanya cuma pahit aja. Pahit aja. Karena kan kita rebus airnya itu banyak ya, masih banyak. Ini warnanya juga agak kuning, kalau ini lebih pekat. Dan kalau kita rebus cuman ambil 1 gelas air itu bener-bener pahit. Karena ini kan kita anggap aja minum teh gitu teman-teman. Nih punya Yuna udah hilang setengah nih teman-teman, punya saya udah habis. Kalau Yuna tuh dia bener-bener anaknya tuh nggak cerewet kalau minum obat, maupun itu obat yang bijian, tablet atau apa itu. Dia tuh nggak cerewet ya teman-teman, karena dia udah tahu, biarpun digigit gitu, dikunyah gitu dia mau, dia tuh nggak yang takut obat gitu loh. Bener-bener hebat Yuna. Jadi video hari ini sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye-bye.